viral ya. Ya, orang seorang yang di jalanan punya konten dan menjadikan satu tempat ya untuk dia berkomunitas, berawal dari satu orang sampai akhirnya menyebar sekarang kalangan pejabat, artis, dan semua. Betul. Kemudian dijadikan seperti tempat ajang. Cara Allah memberi rizki kepada siapa namanya tadi? Bonge. Bonge. Ya keren juga namanya, gak ada yang bunyi. Ya, yang sederhana. Kalau Allah sudah naikkan dia, naiklah dia. Lama ni alima toita wala mutia lima manat. Sedunia memberi, kalau Allah mencegah nggak nyampe. Sedunia mencegah, kalau Allah memberi nggak ada yang bisa ngalangin. Ini semua adalah pemberian Allah. Yuk kalian punya rezeki berbagi. Tuala Ua Iga. Selamat datang di Ruang Kopro. Bicara santai bareng kopi dan rokok. Memberi salam itu sunnah, menjawabnya wajib hukumnya. Maka jawablah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita akan membahas bersama guru saya Abi Mohai Atali mengenai SCBD Fashion Week. Ada apa di situ? Ada apa di situ? Ada penampakan, Bi. Penampakan anak-anak muda yang berfashion. Kalau bahasa kerennya tahu bisa apa kagak nih saya? Catwalk. Ya. Begitulah. Cat, kucing, walk, jalan, kucing jalan. Ya? Iya. Luar biasa. Jadi ada yang fenomenal di situ, Bi. Anak muda, latar belakangnya, backgroundnya orang biasa. Bahkan kalau nggak salah, beliau adalah penyanyi jalanan yang mencari nafkah di jalanan sambil menyanyi, yaitu Bonge. Bonge kalau nggak salah bocah Bojong Gede. Nah, sedikit Bi, pengetahuan buat kita mengenai sudut pandangnya, baik buruknya nih Bi, buat Fashion Week yang fenomena zaman sekarang ini, yang saat ini ada dampaknya positif dan negatifnya buat kalangan muda dan umumnya buat siapapun. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Semakin kesini, memang semakin Allah banyak tebarkan kemudahan untuk bisa mencari celah menjemput anugerah ya. Bahkan disebutkan musibatu qaumin farhatun inda qaumin akhar. Terkadang musibah satu kaum jadi kebahagiaan bagi kaum yang lain. Tapi bukan berarti tertawa di atas penderitaan. Begitulah cara Allah membagikan rezeki. Ketika satu orang wafat, keluarganya bersedih, anak istrinya menangis, ya, familinya berduka. Tapi ketika sampai di pemakaman, tukang gali kubur dapat rezeki, tukang kembang, tukang air. Ustadz, Ustadz dapat jatah juga. Dapat jatah juga. Bahkan 7 hari ya. Iya. Ada paket-paketnya lagi. Paket 7 hari, paket 40 hari. Tahu di mana itu. Jadi kebahagiaan begitu juga yang terjadi mungkin saat ini. Yang jelas gadget teknologi itu bagian daripada modernisasi atau sesuatu yang modern. Nah, modern itu bahasa Arab. Ya modern, kayaknya bahasa Inggris. Padahal diambil dari bahasa Arab. Asal gitu. Katanya dorro. Dorro. Dorro ya duru dororon fawa mudirun. Jadi dorro membahayakan, mudirun sesuatu yang membahayakan. Jadi semakin modern semakin bahaya sebenarnya. Oke, buat pengetahuan baru buat saya. Ya, dulu orang kirim surat susah. Ingat waktu mungkin nggak ngalamin kali. Tahun 80-an udah tua juga berarti semua ya. Kita ngomongin umur apa ngomongin ini. Jadi dulu kalau ngirim surat ini ya lewat pos lari tuh. Lari terima surat, apa yang dilakukan pertama kali? Pasti cium. Namanya surat dari sahabat, surat cinta. Wangi. Mau baca di ruang tamu ada mama, baca di ruang makan ada bapak. Iya. Baca di kamar ada kakak, air baca di WC. Cuit. Ya. Dulu seminggu orang paling cepat, sekarang ting nyampe. Ya. Kita nggak tahu nerima surat atau baca itu bisa sesuatu yang baik, sesuatu yang buruk. Jadi positif negatifnya ada. Jadi termasuk sekarang yang terjadi di Indonesia atau di belahan bumi mana saja yang sekarang termasuk viral ya. Ya, orang seorang yang di jalanan punya konten dan menjadikan satu tempat ya untuk dia berkomunitas, berawal dari satu orang sampai akhirnya menyebar sekarang kalangan pejabat, artis, dan semua. Kemudian dijadikan seperti tempat ajang ya. Yang kita lihat adalah satu, itu juga cara Allah memberi rizki kepada siapa namanya tadi? Bonge. Ya, keren juga namanya, gak ada yang bunyi. Ya.
Dari nama, dari tempat, dan juga kita nggak bisa iri bahwa rezeki orang. Ya, bahkan para YouTuber, kemudian semua itu nggak bisa tebak. Bagaimanapun hebatnya dia menyiapkan, kalau Allah nggak tentukan belum nyampe. Ada orang yang tak sengaja cuma modal hal kecil ya, yang sederhana. Kalau Allah sudah naikkan dia, naiklah dia. Lama ni alima atoita wala mu'tiya lima manat. Sedunia memberi, kalau Allah mencegah nggak nyampe. Sedunia mencegah, kalau Allah memberi nggak ada yang bisa ngalangin. Begitu juga yang terjadi pada Bonge ini. Mungkin dia nggak sengaja dan nggak berpikir sampai ke situ. Ternyata boom. Betul. Hanya saja yang dipakai adalah tempat umum, fasilitas umum, jalan raya. Ya. Jadi ada dua hal lagi nih, bahwa membicarakan tentang sesuatu yang ada tempatnya, sesuatu yang tidak bertempatnya. Al-adlu kebalikannya az-zulmu. Al-adlu adalah wadu syai'in fi mahali, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Peci di pala, sendal di kaki. Meskipun peci itu lebih murah daripada sendal, tetap aja sendal di kaki. Jangan karena ini mahalan sendal nih, peci murah nih gocap, nggak tahu tuh harganya berapa tuh. Ya, ternyata akhirnya sendal taruh di pala, peci di kaki. Itu kan namanya tidak adil, bahkan kezoliman. Wa zulmu huwa wad'u syai'in fi ghairi mahalihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Maka ada istilah jangan buang sampah sembarangan, karena bukan bicara tentang sampahnya doang, tapi bicara tentang kezoliman. Jadi zolim itu tidak hanya aniaya aja, orang mukul zolim lu sama ente. Jadi meletakkan sesuatu bukan pada tempat itu sebuah kezoliman. Dari hal yang ringan sampai hal yang terberat dan terbesar pun bisa terjadi kezoliman. Nah, sekarang seperti Fashion Week, Citayam nih, Bonge yang ada di SCBD itu, mungkin rezekinya ya di situ dengan harus cara hal yang demikian, tapi ada kezoliman di sana kalau tempat jalan dipakai buat hal demikian. Balapan, ya bukan meskipun di jalan, tapi bukan masanya dan bukan tempat yang disiapkan, itu juga jadi kezoliman. Makanya ada arena balap dalam rangka untuk supaya orang bisa tumpah di ajang balapan. Sekarang tempat jalan raya meskipun ada crossnya buat nyebrang dan ada waktu orang berhenti, kendaraan berhenti beberapa menit, mudah dipakai, sesekali mungkin bisa. Tapi kalau sudah menjadi tempat yang rutin, pastinya mengganggu pengguna jalan. Nah itu tadi, ya, kezoliman dan keadilan. Tetapi bicara tentang apa yang dilakukan di sana, sekarang kan orang kan mudah sekali show up, termasuk media sosial, di Instagram kah, ketika dia mempertontonkan sesuatu, kemudian dalam hatinya, ini semua adalah pemberian Allah. Yuk, kalian punya rezeki berbagi, itu pun bisa jadi syiar. Tuh. Tapi kalau di hati, meskipun dia bersedekah, niatnya ternyata untuk dipuji, ini loh, itu pun jadi ria kan. Betul. Jadi, kalau berkaitan dengan ibadah, bisa ria. Kalau berkaitan dengan dunia, saya punya baju bagus, mobil bagus, jadi ujub. Jadi ujub tuh merasa ini adalah kebisaan saya, kemampuan saya, hasil dari kerja keras saya, jeripaya saya. Itu jadi ujub, bangga diri, merasa tidak ada campur tangan Allah. Kalau berkaitan sama ibadah jadi ria. Nah, sementara ria, ikhlas, iman, syirik disebutkan dalam banyak riwayat itu tipis, lebih tipis daripada kulit bawang. Jadi kalau udah berkaitan sama 4 hal itu memang riskan. Makanya ada pelajaran tauhid, pelajaran akidah. Akidah untuk jadi benteng sesama manusia, tauhid berkaitan dengan hamba kepada Allah, itu tipis. Ya, seperti contoh, saya mau sedekah di masjid. Tapi jangan sampai orang tahu itu saya. Nanti khawatir saya jadi ujub, jadi ria, nggak ikhlas. Nah, kemudian dicantumkanlah sumbangan dari Bapak Anu, sumbangan dari Bapak Anu. Ya. Sumbangan dari hamba Allah. Nah, itu dia tuh. Kemudian dalam hatinya yang nyumbang, kayaknya cuma saya doang tuh yang nggak nama. Itu pun jadi ria. Bahkan rugi rianya. Kenapa? Udah ria, ternyata namanya nggak dikenal orang karena sudah ditulis hamba Allah. Betul. Jadi tipis kalau udah bicara ibadah, bicara tentang dunia. Nah yang terjadi sekarang sosial media termasuk di Instagram atau apalah. Ya ketika kita dalam hati itu belok sedikit, maka tidak bernilai ibadah, bahkan bisa berdosa. Nah, yang terjadi di sana mungkin berkaitan dengan segala macam ya, pakaian, menampakkan. Ini semakin dia punya sesuatu, semakin ditampakkan, semakin jadi ujub. Belum lagi dia bisa menghalangi orang, karena semua ada tempatnya gitu loh. Tapi secara global, secara umum, bahwa begitulah cara Allah membuat orang punya jalan rezeki.
Dan kita kalaupun marahnya paling gini, itu jalan umum, nggak pas. Kita nggak bisa iri karena sebab dia bisa tenar, punya rezeki yang bertambah gara-gara sesuatu yang viral tadi. Oke, luar biasa. Jadi ada manfaat positifnya, nggak ada yang nyangka. Bonge latar belakangnya orang biasa ini, jadi viral dan dikenal orang. Tapi ada dampak negatifnya, orang jadi tahu, datang membludak dan mengganggu aktivitas yang lainnya. Salah satunya kendaraan-kendaraan yang lewat itu ini. Nah, secara umum memang Allah mau ngangkat dan menjatuhkan terserah dia. Benar. Karena Allah itu kalau mau buat orang ingat sama Allah gampang. Allah misalnya ngelihat nih hambaku ini nggak pernah nyebut namaku. Kutunggu dia sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, sibuk ngitung duit, sibuk kerja, pergi pagi pulang malam, pergi malam pulang pagi, pergi nggak pulang-pulang, pulang toib. Sibuk, aku ingin hari ini, detik ini dia sebut namaku. Gampang sama, kasih sakit gigi. Nggak lama, cenut, ya Allah, kata Allah, gitu dong. Oke. Gampang aja. Cuma masalahnya, berapa banyak orang harus mengingat Allah harus ada sakit gigi dulu, kecelakaan dulu, kejedot dulu. Maka kita diminta punya nggak punya, di atas atau di bawah, lapang sempit tetap ingat Allah. Kalau dalam keadaan sempit ingat Allah, maka ketika sedang lapang ingat Allah. Nah, kenapa harus menunggu ada fashion week ya di SCBD itu banyak hikmah buat seorang bongi. Itulah cara Allah menaikkan derajat dia. Betul. Siapa dia? Kok bisa sampai kenal pejabat, artis? Itu cara Allah. Tapi buat yang lain juga jadi hikmah. Ya, dia mau tambah ujubnya di situ, bahkan ya para YouTuber semua tumpah di situ. Sampai kita pun Ustaz Edward ini buat judul di sana. Tapi insya Allah ini jauh dari nilai ujub. Amin. Karena apa? Ada ayat, ada hadis yang disampaikan jadi dakwah insya Allah. Ada pelajaran, ada pelajaran. Dan itu juga buat kita semua. Betul. Nah, kita yang menyampaikan itu tidak merasa lebih baik karena ada titipan ilmu disampaikan. Ketika menyampaikan satu hadis ayat udah dalam hati, weh saya soleh, saya begitu. Pun jadi masalah lagi. Jadi luar biasa bahwa Allah itu sangat peka, dan Islam mengajarkan kepekaan itu pada setiap sesuatu. Itu semua bisa hikmah. Ja'alallahu likulli syai'in hikmah. Allah menjadikan segala sesuatu hikmah, dari yang terkecil apalagi yang besar. Sekarang apapun bisa viral, tapi bukan tentang viral tidak viral. Pada setiap perjalanan kita bisa ngambil hikmah nggak? Dan dari semua hikmah-hikmah yang terjadi dalam hidup kita, termasuk hikmah acara-acara seremoni seperti Maulid, Isra Mi'raj, walimatu safar, walimatu nikah, walimatu khitan, apapun. Hikmah yang tertinggi adalah membuat kita semakin takut kepada Allah, yaitu bertakwa. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itulah khutbah Jumat di besok saat ini. Kurang lebih begitu. Oke, Bi. Apa deh ya? Jadi ada kalanya nih kan anak muda nih pengen berfashion, Bi. Bukan hanya di SCBD, Bi. Ya. Dalam keseharian, Bi. Dalam keseharian ingin fashion, ingin berpenampilan. Masukan dong atau arahan dari Abi Mohai biar mereka tetap berfashion tapi nggak sampai zolim. Pertama, yang kedua tidak menimbulkan ujub ya. Sekarang ini kita ngomong di sebuah dinding yang kedap, pekat pun. Kalau sudah ada teknologi seperti gadget atau kamera, maka belahan dunia manapun bisa melihat dan mendengar. Jadi sebenarnya bukan di gadgetnya, bukan di peristiwanya, bahwa kita sebagai pelaku teknologi, entah itu YouTuber atau Instagramer, selebgram, ketika kitanya memang ini sekarang saya menggunakan teknologi ya sekedarnya, pertama asal punya, kedua sebagai ya lucu-lucuan, tapi tetap berlaku soleh dalam melakukannya, insya Allah dijaga oleh Allah. Ya semuanya karena Allah, apalagi udah sempurna. Makana lillahi yatimu. Apa saja yang untuk Allah, berteman, bersahabat, ber-YouTube, ya bersosial media karena Allah. Dengan segala kekurangan ibadah kita, insya Allah yatimu. Allah jaga, Allah yang sempurnakan. Wa makana li ghairillah yanhadim. Apa saja bukan karena Allah, bahkan dakwah yang bukan karena Allah pun, ya Allah yang hancurkan. Gak usah orang manusia itu mau hasut kayak apa, kalau Allah jagain, insya Allah gak akan hancur. Ya jadi kitanya yang lillah, insya Allah dijaga oleh Allah. Gitu. Allah yang akan membuat orang itu bisa naik atau turun. Betul. Manusia nggak bisa. Betul. Ya, sampai kita sampaikan bahwa kapal laut itu tidak tenggelam
karena sebab air yang di sekitarnya. Kapal laut tidak tenggelam karena air laut yang di sekitarnya. Kapal laut itu tenggelam karena air yang masuk ke dalamnya. Manusia tidak akan jatuh karena sebab dihasut orang, difitnah orang, digibahi orang. Tidak akan pernah hina karena sebab ada orang yang memusuhinya. Tapi manusia akan jatuh dengan sendirinya ketika ucapan-ucapan, fitnah-fitnah, hasut-hasut itu kemudian disimpan dia di dalam hati. Gitu. Jadi kembali kepada kitanya bahwa rezeki itu sudah diatur oleh Allah. Nah, ketika seseorang ingin dia bisa naik, cari ilmunya. Man aroda dunya fa'alai bil ilmi, wa man arodal akhirata fa'alai bil ilmi, wa man aroda huma fa'alai bil ilmi. Mau dunia pakai ilmu, mau akhirat pakai ilmu, mau dua-duanya pakai ilmu. Pergunakan teknologi mungkin dengan baik, ya, tapi jangan takut bahwa rezeki itu sudah diatur oleh Allah, bahwa mereka jangan menggunakan hal moto yang mungkin sekedar atau asal-asal aja. Sekarang orang biar tekor, yang penting nyohor. Pepatah orang mana dia? Orang sono gitu. Ya, biar tekor sesuatu. Apalagi ada yang lebih pepatah yang lebih bahaya lagi. Bulbul ala zamzam fatur. Pepatah Arab itu katanya. Kencing air jam-jam, terkenal kamu, terkenal sedunia tapi terkenal nggak benar. Jadi jangan asal nyohor, tapi ada banyak dampak negatifnya. Dipikirin lagi. Orang beriman itu kita sama-sama belajar untuk bisa beriman. Orang beriman mikir dulu baru bertindak dan bicara. Sebaliknya orang munafik itu bertindak bicara dulu baru mikir. Nah, kita pengennya gimana caranya supaya bisa viral tapi juga dalam kesolehan dengan segala kekurangan. Jangan sampai nyohor dulu, ya kemudian ternyata banyak hal negatif. Ya, ujung-ujungnya tidak hanya manusia yang menghancurkan, yang bicara, tapi juga Allah sendiri yang menghancurkan. Karena di Indonesia ini terus terang aja ya, ini terakhir mungkin, bukan terakhir sebagai wasiat terakhir mau meninggal dunia, terakhir. Jadi ketika ada peristiwa besar, orang luar komen itu masih rapi, ya. Tapi kalau udah yang komen orang Indonesia menakutkan, orang sekata-katanya, maka sampai keluar kata-kata maha benar netizen dengan segala komennya. Sebab orang Indonesia kalau udah komen pedas, gitu. Maka kita berusaha belajar untuk bijak. Ya, ber-YouTube dengan bijak, sosial media, Facebook, Instagram, Twitter, segala macam. Apalagi di Twitter banyak sekali kata-kata yang luar biasa. Ya mudah-mudahan dengan tayangan Ustadz Edward di channel YouTube beliau ini, ya ini jadi wasilah buat saya, buat kita, buat semua jadi orang hebat. Amin. Ya, kata pepatah bahwa telur ayam ketika kita pukul dari luar, matilah yang di dalam. Ya. Tapi ketika telur ayam itu pecah sendiri, karena sebab entah itu dihangatkan, suhunya tepat, prak, pecah dari dalam, keluar anak itik, lama-lama jadi ayam jago. Orang besar itu tidak nunggu dibesarkan orang. Nanti kalau saya udah jadi direktur, jadi GM, jadi saya akan begini. Bahasa kasarnya basi. Orang besar itu dari kecil udah kelihatan besar. Mereka yang nasionalis, yang udah punya pangkat ini, punya usaha, lihat cek masa kecilnya. Emang dari kecil gestur udah jadi orang besar. Dia layak jadi menteri, dia layak jadi presiden, dia layak jadi orang hebat. Karena dari kecil itu kelihatan. Jadi kalau mau besar, ya yang awet besarnya, nggak tiba-tiba simsalabim abragadabra, kun fayakun. Kalau Allah kun fayakunnya benar. Kalau kita sengaja kun kuntilanak yang tua. Gitu. Artinya kalau mau jadi orang besar dari kecil sudah terlihat besar. Nggak tiba-tiba kalau saya udah jadi presiden baru saya nggak bisa. Kenapa dia orang itu bisa jadi ulama hebat? Dari kecil kelihatan dia bakal jadi orang. Maka perilakunya, ucapannya, segala macamnya itu terlihat bahwa dia bakal jadi orang besar. Maka jadilah telur yang pecah sendiri dari dalam. Luar biasa pemirsa. Jadi berfashionlah yang baik, ambil hikmahnya dan pikirkan dampaknya. Jangan sampai berdampak negatif. Dan yang selanjutnya semua bisa berasbab, tapi hanya satu kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Oh gitu. Masuk. Saya dari Ruang Kofrok bersama guru saya Abi Mohai. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.